Puji Tuhan, jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Untuk kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan bagi kita semua untuk direnungkan. Pada hari ini Minggu 4 Agustus 2024. Saudara, kita bersyukur kita ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum saya membaca merenungkan firman, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini. Kami lagi rindu untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Karena firman berada Engkau sendiri. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, buka rasa firman bagi kami semua, untuk kami mengerti setiap apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam kami. Kami bersyukur di sorga, dan kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengkoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saya mau garis bawahi di sini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu dalam kisah perjalanan bangsa Israel, ketika mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara, Musa mengutus 12 orang pengintai yang mengintai negeri Kanaan. 12 orang mengintai negeri Kanaan untuk melihat keadaan kota Kanaan, melihat keadaan situasi di Kanaan. Saudara-saudara, dari 12 orang pengintai ini, di dalamnya ada 2 pribadi yang bernama Yosua dan Kaleb. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam tulisan firman Tuhan di sini, ketika mereka pulang membawa berita, Alkitab menulis bahwa 10 orang menyampaikan berita membawa kabar busuk. Saudara-saudara, kabar busuk di sini adalah bicara pengertian tentang berita yang dibawa yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Sehingga berita yang mereka bawa melemahkan bangsa Israel, melemahkan umat Israel. Di Alkitab mencatat ketika yang 10 menyampaikan kabar berita bahwa di Kanaan itu ada banyak orang-orang besar dan kita seperti belalang, bahwa di Kanaan itu ada bangsa-bangsa pemakan manusia, kanibal, dan kita nggak akan mungkin ke sana. Saudara-saudara, dan banyak hal yang disampaikan oleh 10 pengintai dan pada akhirnya memprovokasi umat Israel yang ada pada waktu itu. Alkitab menulis sehingga umat Israel mereka menjadi lemah. Saudara-saudara, menjadi lemah sehingga Alkitab mencatat di pasal 14 mereka memberontak kepada Musa dan mereka minta supaya mereka kembali ke Mesir. Dan saudara-saudara, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka minta supaya mereka pulang kembali lagi ke Mesir. Tetapi ada 2 pribadi yang tampil, namanya Yosua dan Kaleb. 2 pribadi di antara 12 yang pergi mengintai. Ayat yang baru kita baca tadi adalah ketika Yosua dan Kaleb mereka membawa berita yang sebenarnya. Mereka berkata bahwa negeri akan kami lalui itu untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Saudara jemaat dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita di sini untuk memahami bahwa keadaan apapun, saudara-saudara, sebagaimana pribadi Yosua dan Kaleb untuk menyikapi panggilan Tuhan, untuk mengikuti apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Saudara, apapun keadaannya, tidak akan mematahkan semangat. Di bagian lain, saudara-saudara, ayatnya yang ke-8, Yosua dan Kaleb berkata begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Ada prinsip di sini yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Karena Tuhan yang memanggil mereka, maka mereka mau fokus kepada panggilan Tuhan itu, yaitu pergi masuk ke tanah Kanaan. Saudara, saya dan saudara juga, kita diberatkan sedang dalam sebuah perjalanan hidup menuju ke Kanaan. Ada banyak hal yang kita lihat, yang kita dengar, saudara-saudara, yang bisa saja memprovokasi kita untuk menjadi lemah.
Kita tahu ada banyak kabar, ada banyak berita yang berseliweran di luar sana, saudara-saudara kasih Tuhan, yang bisa saja membuat kita down, saudara-saudara. Tapi saya mau sampaikan bahwa kekristenan adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk meraih tanah yang dijanjikan Tuhan. Memang untuk meraih tanah yang dijanjikan Tuhan itu bicara tentang sorga, Kanaan itu nggak gampang, saudara. Ada saja tantangan, ada saja pergumulan yang kita hadapi dalam hidup. Tetapi Yosua dan Kaleb menjadi sebuah teladan dalam sebuah perjalanan hidup. Mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, dan tidak terprovokasi. Saudara-saudara, tidak terprovokasi dari 10 pengintai, dari orang-orang yang ada pada waktu itu, yang membuat bisa saja menjadi lemah. Saudara, dan ini adalah prinsip dari Yosua dan Kaleb karena pertama, mereka percaya karena Tuhan yang panggil mereka. Bapak Ibu, Tuhan juga yang panggil saudara. Tuhan yang panggil saya. Katakanlah ada pergumulan dalam hidup ini, tapi karena Tuhan yang panggil, saya mau terus berjalan. Saya terus mau melangkah menuju ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, saya tetap percaya. Yosua dan Kaleb tetap percaya dalam tulisan firman Tuhan di sini bahwa Tuhan menyertai kita. Itu di ayat 9. Ya, Tuhan menyertai kita. Bagian akhir di ayat 9. Tuhan menyertai kita. Sehingga katakanlah ada musuh di sekitar kita, Tuhan menyertai kita. Dan saudara, apa yang terjadi terhadap 10 pengintai yang membawa berita Alkitab, menulis berita yang busuk, berita yang tidak sesuai dengan kenyataan? Apa Alkitab berkata? Mereka itu mati menjadi tulang belulang di padang gurun. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kenapa demikian? Untuk menyikapi keadaan itu, bahwa ternyata mereka terprovokasi, lalu kemudian mereka kehilangan semangat dan kehilangan kegairahan untuk terus melangkah maju. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mereka bersungut dan berbantah-bantah, marah kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mau sampaikan keadaan apapun yang kita hadapi, kita tahu mau bersyukur, kita mau menjaga hati dan menjaga pikiran. Amin, saudara-saudara, untuk terus fokus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara dikasih Tuhan, untuk terus memikirkan hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Memang ada banyak hal yang di sekitar kita yang terjadi, tapi jangan mematahkan semangatmu sebagai pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati susu dan madu yang Alkitab katakan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi bagian saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Dan itulah janji Tuhan bagi setiap kita sekalian. Di ayatnya yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yosua dan Kaleb berkata kepada umat Tuhan ini, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan. Apapun yang kau hadapi, jangan memberontak kepada Tuhan. Saudara, dari kisah di sini, maka di waktu yang terbatas ini saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Karena kita bagikan sedang dalam sebuah perjalanan menuju ke Kanaan, maka mari kita mau fokus pada panggilan Tuhan itu. Memang bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi mari kita terus melangkah maju, saudara-saudara. Dan jadilah pribadi sebagai pembawa kabar, pembawa berita yang membangkitkan semangat. Jadilah pribadi pembawa kabar, pembawa berita yang memberikan sesuatu yang membangun dalam kehidupan ini, bukan melemahkan. Amin, saudara. Iya. Dan itulah pribadi Yosua dan Kaleb. Mereka membawa berita yang membangkitkan semangat, membangkitkan kegairahan, sehingga orang lain terberkati. Saudara-saudara, orang akan terberkati dengan perkataanmu, dengan sikapmu, dengan idemu, dengan pemikiranmu. Orang akan terberkati dan orang akan terbangkitkan semangatnya. Amin, saudara. Maka itu sebabnya mari jagalah hatimu dan pikiranmu dan perkataanmu. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Dari perkataannya, dari sikap tingkah lakunya, mereka jadi berkat bagi orang lain. Sehingga apa yang terjadi firman Tuhan, Yosua dan Kaleb berhasil tiba di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, dan di sana mereka diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan
untuk tampil menjadi pribadi yang mau fokus pada panggilan Tuhan itu. Sesulit apapun yang kita alami dalam hidup ini, tantangan apapun yang kita alami dalam hidup ini, mari kita fokus ke depan. Nggak akan terprovokasi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita yang melemahkan saudara-saudara, tetapi terus berdiri tegak di dalam Kristus. Tuhan memberikan pertolongan kepadamu, sebagaimana Tuhan membela Yosua dan Kaleb, Tuhan membela juga saudara-saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam dari saya untuk keluarga, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang singkat yang Mas sampaikan pada siang hari ini, membekali kami untuk menjadi pribadi yang fokus pada panggilan Tuhan, untuk jadi berkat lewat perkataan dan perbuatan, sikap dan tingkah laku, agar orang melihat dan mereka dibangkitkan. Sebab itu hamba berdoa, Tuhan lihat umat-Mu, semua kami yang mendengarkan tayangan ini, Tuhan tilik dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga, apa yang mereka alami dalam kehidupan ini. Mereka tidak dilemahkan, tetapi mereka dalam hari-hari hidup mereka terus kuat, karena Tuhan menjadi pembela dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan, berkati rumah tangga. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua mereka dalam tangan-Mu Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.